Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab baru 20 orang. Kurang kompak. Ada 3 golongan orang yang gak mampu jawab salam. Yang pertama ODGJ. Kalau kita tanyain salam, Assalamualaikum, jawabannya cengar-cengir aja. Jadi kalau yang tadi cengar-cengir, enggak juga. Yang kedua orang bisu. Kita ngucapin salam, dia cuma enggak, bingung nih ngomong jawabnya apa gitu kan. Yang ketiga orang tulis. Semua di sini sehat, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in. Ala tafakkuhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairi li ahlihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Para ibu, ummahat sekalian, sebelum saya lanjut, sedikit kenalan diri dulu. Tadi udah disebutin. Memang sehari-hari di Menteng. Tapi hari ini gak bawa KTP ya, tenang aja. Gak ada ngurusin BPJS, gak ada ODF, stunting gak. Kita ngomongin tentang masalah agama. Tinggal di kabupaten agak jauh. Jadi kalau dari Atang Sanjaya lurus, nanti nemu bangunan panjang putih, nah itu puskesmas. Dikira rumah saya, bukan. Dari situ ada puskesmas yang di Bantar Kambing ya. Nanti tinggal lurus. Nah, di sebelah kanan ada bangunan cat warna merah. Nah, itu SD negeri. Di mana kapan? Kapan sampai rumahnya ya. Dari SD negeri di Raja Bungur itu nanti sebelah kanan, masih lurus sedikit. Di sebelah kiri ada villa mewah. Alhamdulillah. Saya gak sombong tapi villa mewah. Villa tadi pipir sekolah. Mewahna mepet ka sawah ya. Jadi ada di kampung ya. Alhamdulillah orang kampung yang aktif di kota. Tapi saya bangga Bu, sebagai orang kampung, rata-ratanya di pejabat rata-rata orang kampung ya. Pak Harto orang kampung kan, Pak Jokowi orang kampung kan, rata-rata orang kampung yang berperan penuh. Tetangga saya tanya, ibu udah lama di kampung? Alhamdulillah Pak. Terus anak gimana? Alhamdulillah, yang pertama di UGM, alhamdulillah. Yang kedua di ITB, alhamdulillah. Ditanya-tanya UGM teh si horeng teh Universitas Gigireun Masjid. Sugande Universitas Gundi Gajah Mada, UGM alias marbot. Jadi tetangga teh jadi marbot. Atau nu hiji deui naon ITB, mohon icalan teh botol cenah eta. Jadi ITB siaran teh botol ya.
Jadi, tapi alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Pada saat ini sebenarnya ada kegiatan saya di Istana Bogor. Saya lebih memilih ke sini. Alhamdulillah. Atuh di itu tadi undang atuh. Tadi undang. Iya. Di Istana Bogor hanya lurah diundang ya. Jadi saya memilih ke sini karena yang diundangi ke sini ya. Bisa bersiraturahim dengan ibu-ibu di sini. Luar biasa ya. Diundang macam-macam ya. Rata-rata merah ya. Indonesia semangat. Ya alhamdulillah. Tapi di Menteng saya larang pakai kerudung coklat. Saya larang. Atuh lumer, atuh kayak coklat di dia. Kepanasan. Iya. Komonya tiuna koneng mah atuh kayaknya jadi bumbu di dia ya koneng katanya. Alhamdulillah, Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Ujung-ujungnya kita pengen punya rumah tangga yang bahagia. Kan hidup ini pengen bahagia, ya kan? Coba tanya di sini orang, siapa yang gak mau bahagia? Dari mulai rakyat jelata sampai presiden semua pengen bahagia kan? Dari orang awam sampai ulama semua pengen bahagia kan? Kita semua pengen bahagia. Cuma memang mengukur kebahagiaan itu orang macam-macam. Ada yang mengukur kebahagiaan dari gaji. Begitu tanggal 1, alhamdulillah geus gajian deui. Jadi mengukur kebahagiaan dengan gaji datang bahagia pisan ya. Ada yang mengukur kebahagiaan dengan tingkatan akademis yang dia dapat. Alhamdulillah geus S1 deui. Begitu sekolah alhamdulillah tos S2 deui. Alhamdulillah tos S3 deui. Alhamdulillah tos S4 nggak ada itu S4. Jadi mengukur kebahagiaan dengan apa yang dia raih. Ada yang mengukur kebahagiaan dengan pangkat jabatan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah jadi sudah jadi ini, bahagia. Apakah benar mengukur kebahagiaan dengan itu semua? Dan kadang kebahagiaan teh Bu, saling duga menduga, betul? Ningali batur sesurian, juga bahagia. Ya. Ada seorang tua, dia tidur-tiduran, santai, rumah gubuk, angin sepoi-sepoi nih mah. Anak muda lewat, pakai mobil yang bagusan, mobil terbaru pakai dasi. Kata bapak-bapak yang tadi duduk-duduk ini, eta budak ngora. Masa mana masih muda, mobilnya bagus, dasinya mentereng. Aduh, untuk cara orang ya, geus we kegoleran. Menduga ya, yang ada di mobil bagus itu adalah orang yang bahagia. Kata anak muda yang dalam mobil, ngelihat tuh bapak-bapak yang lagi pada duduk di situ, dia bilang gini, eta si bapak, wah beban hirupna teh. Ngeunah amat. Isuk-isuk jam sakieu geus kegoleran. Bari ngopi ya. Sambil juga ada kukuluban, aduh nikmat, ari urang, mobil anyar ge menang hutan. Akhirnya ge dasi halus ya, dasi bagus begini juga ngejar target. Ya, ternyata bapak yang tadi di gubuk itu menduga yang bawa mobil itu bahagia. Ternyata yang dalam mobil juga lihat bapak itu bahagia. Tuh hidupnya saling menduga. Jalan si anak muda tadi. Begitu dia jalan dilihat ada sepasang suami istri lansia. Dilihat. Mana mobilnya udah tua, tahun 60-an. Mana pintunya udah mulai agak copot. Ya. Udah begitu, terus si suaminya bukain pintunya. Istri yang tadi lansian duduk ditutup. Kata anak muda yang pakai mobil yang bagus, eta ngeskolot pake meni romantis. Muka luar, asup mobil oke dibukakeun. Menduga dia bahagia. Cek aki-aki kita, aduh eta budak ngora.
mobilnya bagus. Emang cara orang ya ngomongkan ini teh. Dibukakan solteh teh pantona rek coplok. Iya, ternyata. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa hidup itu kebahagiaan akhirnya saling duga. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebahagiaan tersebut. Surat At-Taubah ayat 20. Mangga ditinggali. Itu patokannya. Kalau kita pengen bahagia, rumah tangga, kehidupan kita, patokannya lihat surat At-Taubah ayat. Apa kata Allah? Alladzina amanu. Orang yang bahagia itu pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Orang yang memegang teguh keimanan. Ya. Meskipun secara ekonomi kurang. Meskipun secara pangkat jabatan rendah. Tapi kalau dia memegang keimanan, maka akan timbul kebahagiaan. Meskipun al-imanu yazidu wa yanqu. Iman itu kadang nambah, juga kadang turun. Gimana kondisi kita? Makanya pertahankan keimanan itu. Yang pertama, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu. Tuh. Kan tadi kunci kebahagiaan iman. Bagaimana supaya iman kita kokoh terus? Sedangkan iman tadi disinyalir turun naik. Yang namanya nabi keimanan naik terus. Yang namanya malaikat standar terus saja seperti ini. Gak naik gak turun malaikat. Yang namanya setan keimanan nyungsep terus ke bawah dia. Iya kan? Ngajak-ngajak kepada kemaksiatan. Tapi kalau kita manusia grafiknya begini. Kadang naik, kadang turun. Duduk di majelis taklim inget ya. Karena kehidupan akhirat. Keluar saeutik, poho deui. Kan itu, turun naik. Ya. Bagaimana supaya kita bisa pada akhirnya menjadi husnul khatimah. Yang pertama kuncinya apa tadi? Yaitu kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak. Mau zikir lisan. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Sekali deh. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Zikir lisan kita. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir kita ini enggak pernah kering untuk mengingat lisan kita, mengingat kepada Allah. Dalam kondisi apapun, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin tadi tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, hauqalah ya, sholawat ya. Sholawat yang lagi banyak dibaca sekarang sholawat apa? Busyro. Ayo sama-sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa alana wa auladana wa zami'a masaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila
yaumil akhirah. Salawat kita baca. Atau salawat yang biasa kita baca, mah enggak? Ada namanya salawat Jibril singkat, sallallahu ala Muhammad. Apa Bu? Sallallahu ala Muhammad. Tuh baca. Ya, 1000 kali. Saya beruntung rumah saya jauh. Sampai kantor udah lebih dari 1000. Sallallahu ala Muhammad itu kita baca. Itu zikir bil lisan. Dengan lisan kita senantiasa basahi diri kita. Dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara memperkuat keimanan kita. Kalau iman kita kuat, bahagia adanya. Yang kedua adalah zikir dengan hati kita. Bil lisan, bil jinan yang namanya itu. Zikir dengan hati kita. Hati kita berzikir. Kalau hati nggak boleh zikir, nanti di kamar mandi nggak ingat Allah. Di kamar mandi udah gogorowokan Allahumma sujud ya. Di kamar mandi mah cukup berzikir dengan hati kita. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir yaitu bil arkan. Zikir dengan anggota tubuh kita. Kita jalan dari rumah menuju ke masjid ini, itu namanya zikir. Kenapa? Kita menggunakan anggota tubuh kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutnya sebagai sebuah amal. Apa itu amal? Harokatul jismi awil qalbi. Apa namanya? Harokatul jismi awil qalbi. Menggerakkan tubuh kita, menggerakkan hati kita. Itu namanya amal. Jadi ibu datang dari rumah kemari namanya amal tuh ada 2. Ada amal yang soleh, ya. Tentu amal taat, ada amal maksiat. Nah kalau bergeraknya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti pengajian ini, inilah yang namanya amal soleh kita, amal solih. Karena orang Sunda jadi soleh, ya. Amal soleh kita, ya. Nah, menggerakkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila solihan min dzakarin. Barang siapa orang yang beramal, ya, soleh baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kehidupannya itu thayyibah. Kehidupannya itu bahagia. Nah itu dengan kita beramal soleh. Jadi amal itu sekalian adalah menggerakkan hati dan tubuh kita. Maka tergantung menggerakkannya kemana. Ada orang menggerakkan sesuatu ke arah kemaksiatan. Oh berarti kita amal maksiat. Nah kita mah coba pertahankan dengan yaitu amalan-amalan soleh kita. Nah kunci yang pertama kebahagiaan apa tadi? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Pertama berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah wa majalisus sholihin. Yang kedua kumpul dengan orang-orang yang soleh-solihah, dikumpul. Ya, teman sejati adalah teman yang mengingatkan kita manakala kita lupa. Kita lupa diingetin, enggak boleh begitu. Ya, bukan malah menjerumuskan. Ya, itu teman sejati kita. Teman kita berkumpul dengan orang-orang yang mengingatkan kita dalam kebaikan. Itu cara juga kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan cara berzikir, dengan kumpul dengan, dan yang ketiga caranya adalah dengan kita hadir di majelis taklim, hadir ke majelis taklim. Setiap hari hampir ada ya di lingkungan kita pengajian majelis taklim, kumpul kita. Itu salah satu cara kita untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita perkuat. Amalan-amalan soleh kita. Ya, apa yang kita lakukan setiap hari kita pertahankan. Kita tiap hari baca Quran. Teruskan. Ini amalan soleh kan. Kita bergerak baca Quran. Teruskan. Lisan kita baca. Hati kita juga merenungi, meresapi. Tubuh kita juga bergerak untuk baca Quran. Ya. Terus itu betul-betul kita baca. Innalillahi ahlina min khalqihi. Sesungguhnya bagi Allah itu punya keluarga dari jenis makhluknya. Para sahabat bingung. Man huwa ahlu ya Rasulullah. Siapa itu keluarganya Allah di muka bumi ini? Kok Allah punya keluarga di muka bumi ini? Huwa ahlul Quran. Dia ada ahli Al-Quran wa khassatuhu. Dan dia orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kalau kita betul-betul Quran itu berada di dalam diri kita, paling tidak jangan tinggalkan 50 ayat dalam satu hari. Jangan tinggalkan 50 ayat dalam satu hari. Man qara'al Quran khamsina ayatan lam yaktub minal ghafilin. Barang siapa orang yang apa? Membaca Al-Quran dalam satu hari 50 ayat saja. Maka dia tidak ditulis lam yuktab minal ghafilin. Tidak termasuk kepada orang-orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku sibuk-sibuk nawaktos, luar biasa ya. Apalagi kondisi seperti ini. Kita harus sempatkan, tetapkan. Pokoknya mau gak mau saya habis subuh baca Quran. Gitu. Akhirnya kita tetapkan baca Al-Quran. Gitu. Ya, beberapa ayat kita hitung, kira-kira udah 50 ayat loh. Kita hitung. Ya, baca Quran. Jangan sampai lepas sama sekali. Zuhur di kantor, asar di kantor, ya. Kemudian maghrib kadang di perjalanan, isya nggak capek, atau subuh, atau itu. Jadi harus bisa mensiasati, ada strategi kita, ya supaya betul-betul hati kita condong kepada kebaikan. Di antaranya adalah Al-Quran, ya Al-Quran ini. Nah, termasuk di dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita ini harus kita sinari dengan Al-Quran. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Rumah kita sinari dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya. Jadi ya, ketika di dalam rumah tangga itu ada yang namanya suami, ada yang namanya istri, ada yang namanya anak. Suami cek urang Bogor mah ngaranna naon? Salaki. Betul ya? Orang Bogor sih ya. Kalau orang saya dari Garut, kalau dari Garut Caroge. Nah, kalau di Bogor ngaranna naon? Salaki. Itu tidak sembarangan orang-orang dulu suami diberi nama salaki. Salaki itu saluhureun. Jadi suami itu apa? Saluhureun. Apa saluhureun? Di atas kita. Kadang mungkin umur bisa sama. Terus umur bisa sama. Karena teman sekolah, teman kuliah, jodohnya akhirnya mah nikah. Seumur sama kan? Tapi ingat di rumah tangga, suami itu adalah saluhureun. Tetap harus hormat. Kuncinya surga ada di suami. Begitu. Atau malah ada yang di bawah umurnya. Betul. Suaminya lebih muda, istrinya lebih tua. Di rumah tangga gak ada urusan. Itu adalah saluhureun. Tetap. Kadang bahkan pangkatnya. Tempat pekerjaan suaminya hanya sekedar supervisor. Oh, istrinya manajer. Sampai rumah gak ada urusan. Mau manajer, supervisor, mau direktur. Di rumah mah suami adalah saluhureun. Saluhureun tetap. Kadang-kadang, apalagi di tentara, ya. Saya 15 tahun di lingkungan tentara. Ada orang pangkatnya, karirnya meningkat. Pangkat mayor melatih satu, perempuan belum nikah. Kira-kira yang mau deketin siapa? Kopral sieun atuh. Ya. Ya, sersan sieun. Ya. Kapten juga masih di bawah, di mayor, perempuan, gak ada yang berani deketin. Ya. Seorang perempuan pangkatnya tinggi. Akhirnya mah teu aya teuing aya nu nyaketan sersan. Nya kasep sih, akhirnya mah dijadiin suami. Jadi suami pangkatnya apa tadi? Sersan, istrinya pangkatnya mayor. Ya. Tetap dalam rumah tangga mah enggak ada urusan pangkat. Ya, manyarek sare izin mayor, mau mungkin ya, izin mayor. Ya, rek kelasana kewajiban kudu izin heula. Di dalam rumah tangga mah ya, bahwa si sersan ini adalah saluhureun. Nggak ada urusan pangkat simpen dulu. Pangkat semua jabatan simpen dulu. Di rumah mah Anda suami, Anda istri. Anda punya hak dan kewajibannya sama. Ya, punya hak dan kewajiban. Itu, jadi nggak ada urusan. Dulu ada seorang perempuan karir lagi, profesor pangkatna oge. Profesor pangluhur-luhurna saya deh. Luhurun profesor anu gelo nya. Ieu pangluhurna profesor, nggak ada lagi. Ya. Udah ngisi ceramah ke sono, udah seminar sono, udah sini nggak ada yang mau deketin. Siapa yang mau deketin? Mau deketin dikit ditanya. Oh, masalah ilmu. Ruas itu.
Setiap hari dibawa oleh supirnya ke sono, ke sini, tasnya dibawain oleh supirnya. Dipikir-pikir supirnya bujangan, ditikah akhirnya. Nikah si profesor jeung supir, profesor nikah dengan supir. Akhirnya rumah tangga. Tetap di rumah mah, suami tadi yang supir tetap adalah saluhureun. Saluhureun, ada di atas. Nggak boleh ngelunjak. Ya, mata koge bahkan teu meunang. Ya, kita harus menempatkan suami itu saluhureun kita. Ya, itu salaki lakna nyaeta layaneun. Naon Ibu? Layaneun. Jadi kudu dilayani. Sebagai suami harus dilayani. Ya, harus dilayani. Bahkan sampai tidur sekalipun ketika suami menginginkan gak boleh ditolak sama ibu. Harus dilayani. Harus dilayani. Bisi dilaknat ku malaikat. Ya kudu dilayani betul-betul. Ya. Jadi suami itu adalah dilayani. Ya. Tetapi tentunya adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Kita lanjut. Salaki. Ki-nya adalah kiblatun. Apa Ibu? Kiblatun. Apal kiblatun? Kiblatun itu menjadi tujuan kita. Kan kita tujuan ke kiblat ya. Kalau ada apa nanya dulu ke suami. Kang hari ini kumaha Kang? Nah, tanya dulu. Jangan ambil keputusan sendiri. Kita harus apa? Jadikan suami sebagai kiblatun. Pusat kita bertanya. Hatta sampai urusan masalah agama pun demikian. Itu salaki tadi. Sakna naon Ibu? Saluhureun. Lakna layaneun, kina kiblateun. Jadikan suami itu kalau rumah tangga kita pengen utuh, kita bina rumah tangga supaya bahagia, tempatkan suami itu sebagai salaki tadi. Luar biasa ya. Orang Sunda itu punya filosofinya luar biasa, nggak sembarangan. Ya. Istri, bahasa Sunda Bogor naon? Pamajikan. Orang Ciamis, orang Garut, orang naon Ibu? Kali itu bojo, garwa, ya kalau orang kan itu mah. Ya. Di Bogor mah pamajikan. Nah ibu ini ya suami kepada istri harus menempatkan sebagai pamajikan. Pak Parabaneun. Pan Bogor ya. Jadi maksudnya berikan makan yang cukup bagi seorang istri, keluarga, diberikan kebutuhan. Komo anak mah. Ada istilah sekarang stunting ya itu gagal tumbuh dan berkembang anak. Batu mah kuduna tinggi mah pendekene stunting ya. Jadi kasih. Dan makan itu sesuai dengan kebiasaan dari istrinya. Hari istri biasanya lauk asin diberi daging terus. Kira-kira masuk apa enggak? Tidak. Ayah, biasanya daging diberi lauk asin sebaliknya sama, ya. Jadi disesuaikan. Ya. Jadi kalau seorang suami istrinya ada dua misalkan. Yang satu resep daging, satu resep asin. Aku dulu sarwakeun we. Nu ieu daging, nu ieu asin. Udah begitu. Jangan disamakan supaya sama adil semuanya, daging semuanya. Ya enggak, ya. Namanya adil itu tidak harus sama. Adil itu adalah wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sekarang si itu biasanya makan begitu, ya sudah, diberikan makan seperti itu. Yang ini juga sama seperti itu. Jadi suami kepada istri itu tempatkan dia sebagai pamajikan. Pak apa tadi? Parabaneun, beredahar. Nah, beredahar parabaneun ya. Makeaneun diberi pakaian, sing ginding, nutup aurat, dikasih ya. Dikasih pakaian untuk menutup auratnya. Itu jadi program suami juga itu. Harus disiapkan. Tapi ibu pakaian-pakaian anu kira-kira dari mulai pernikahan bika ayeuna geus 10 tahun ditumpuk we di lemari. Anu baheula rada langsing enak geus rada melar ya. Atuh pasihan sedekahkeun ka nu sanes ya, berikan supaya nanti tidak dihisap nanti di yaumil akhir. Pakaian numpuk ya. Nah, itu pakaian ya. Kemudian apalagi? Ji itu adalah jimaun.
ada kebutuhan biologis seorang suami kepada istri. Begitu. Jadi harus paham itu. Ya. Ada seorang cerita TKW 6 tahun pergi. Ya. TKW pergi 6 tahun. Nggak pulang-pulang ke rumahnya. Begitu pulang suaminya dia nungguin kan. 6 tahun tuh. Ya. Boro-boro 6 tahun saminggu gak liur kan. 6 tahun ditinggalin. Begitu pulang suami udah nungguin. Enggak pakai lama tuh. Enggak pakai lama akhirnya minta dilayani oleh istrinya 6 tahun tuh ya. Istrinya nolak. Bang, kita kan udah 6 tahun. Enggak ketemu. Sebelum kita melaksanakan kewajiban, saya mau tanya dulu hukumnya nih. Saya mau nanya hukumnya dulu. Kepada siapa? Ustadz yang terdekat. Saya ini masih istri abang apa bukan? Waduh. Ya. Karena kita udah lama loh bang. Ya. Akhirnya si suami kesel nggak? Kesel, 6 tahun ditungguan. Nggak semua bela-belaan, terselingkuh segala macam. Bager salah kina teh. Ditungguan. Ditolak sama istrinya. Akhirnya istrinya didagorkan. Ya, kepalanya sampai akhirnya ya sampai meninggal. Ya. Nauzubillahimin. Nah ini kan ada salah di dalam masalah hukum. Ya. Kemudian kan, apa tuh kan? Kandangun. Ya, pamajikan. Ya, bahasa Bogor kan kandangan. Kandangan itu maksudnya apa? Dikasih rumah. Si istri dikasih rumah. Ya, supaya bisa dia terlindungi dari panas, dari hujan. Maka dilindungi. Ya. Salaki kumpul jeung pamajikan terus boga budak. Bogor masih kene Bogornya. Daerah Garut mah murang kali. Ini mah budak. Begitu suami, istri, kemudian punya anak, cek Bogor mah budak, maka dia punya kewajiban terhadap budaknya. Apa? Bena biayaeun tuh. Ya, salaki jeung pamajikan dua-duanya bahu-membahu bagaimana bisa membiayai anaknya. Bena naon tadi? Biayaeun. Dari mulai TK sampai perguruan tinggi biayaeun teu? Aduh, biayaeun ya. Memang kadang-kadang Pak ini beasiswa, tapi kan kudu ongkosna kudu berangkat. Nah, kalau mungkin kos kudu bayar kos kontrakan nah. Ya belum lagi telepon. Mama bukunya, mama ada tugas, mama. Masya Allah, biayaeun teu? Biayaeun. Tapi ingat Ibu, bahwa thalabul ilmi takaffalallahu birizq. Orang yang menuntut ilmu dijaminkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulah hari wang punya anak yang sekolah, punya anak yang masantren, jangan kita risau, jangan. Karena apa? Allah menjamin orang yang ya ngurusin orang yang sedang belajar, rezekinya ada nanti. Amin. Ya, tuh, ya. Jadi biayaeun budak teh bekna biayaeun, ya. Sampai sekarang bahkan ada anak udah rumah tangga ngahiji di rumah biayaeun kene encan incuna dibere encan ieu wah dibiayaeun ya. Biayaeun terus ya. Sampai sampai ke akhirnya. Mata ibu punya strategi. Ibu punya ya, ini anak harus bisa mandiri. Jangan terus wae itu. Ya. Bapak, ibu ngeskolot dititipan incu. Aduh, terus irharek tumak ninahna ibadah tuh. Dia ajak, "Mah pengajian yuk." Tuh ayo aya incu di imah aduh. Jadi teu ngaji-ngaji atuh. Jadi tetap eta mah kewajiban bapak jeung indungna ya. Ya, abdi ge tos incu dua ya. Tos gaduh incu 2. Dibawa sok ka ditu. Bapak mah geus ngurusan maneh masantrenkeun, sakolakeun, geus boga pagawean, bawa ka gitu anak urusan maneh eta mah ya. Tinggal kita tumanina ibadah kepada Allah. Itu di rumah. Ngan di rumah teh tinggal aki-aki jeung nini duaan. Abdi jeung bojo di bumi dengan duaan aki-aki jeung nini dia. Sebab dibawa incu sadayana. Tapi yang jelas tadi budak teh benanya teh biaya. Kemudian uruskeun, leres teh? Murang kali uruskeun, diurusan terus ya. Dari mulai segala macam persoalannya, urusan kebutuhannya kita urusin sebagai orang tua, leres teh? Bahkan sampai kemudian yang buruk dan yang baiknya ke bawah orang tua. Anaknya maling ayam, tuh anaknya bapak anu ke bawah bapakna.
diuruskan gitu ka polisi, diuruskan ka ditu rek nikah, diuruskan rek itu, diurusin. Uruskeun budak teh, una teh uruskeun ya. Yang berikutnya D naon teh? Didikeun. Apa? Dididik. Kewajiban adibu auladakum bi ahsanil adab. Didik anak-anak kalian dengan didikan yang terbaik. Kita didik ya, dengan didik. Kewajiban orang tua waktu awal nikah, kebetulan mertua saya ini kan kiai kampung. Saya aktif di Jakarta waktu itu. Belum jadi lurah ya, masih biasa. Bikinlah jamaah pengajian. Yang ceramah mitoha. Maksud mitoha terek mematahan ka mantu urangnya. Dia ngomong ke masyarakat, bapak-bapak ibu sekalian, seorang ya orang tua itu punya kewajibannya 3 eng. Apa tadi? 3 eng. Ya. Jadi ada kewajiban 3 eng. Ya. Seorang suami kepada istri punya kewajibannya 3 eng. Kata siapa tadi? Kata mitoha ke saya. Padahal ngomongnya di depan jamaah. Ya. Eng yang pertama ya seorang istri adalah yang pertama adalah ngejo. Tahu ngejo? Kasih makan, ngejo. Ya. Oh ngejo, oh ngasih makan. Ya. Yang kedua ngaji, yang kedua ngadidik istri terhadap ilmu. Ngaji, ngejo. Ini mitoha asli, ini kisah nyata. Saya dididik sama mertua itu di depan umum. Waktu itu jadi ustadz muda. Kata mertua di depan masyarakat, seorang suami itu kewajibannya cuma 3 eng. Berapa? Satu apa tadi? Ngejo. Seorang istri ke suami adalah ngejo. Ya, kasih makan. Yang kedua apa tadi? Ngaji. Seorang istri ngaji. Kayak ibu nih hari ini ngaji ya. Ya. Yang ketiga, entah. Ngajengkang. Jadi ketiga, eta kewajiban. Eta diajarkan ku mitoha. Apal teh ngajengkang? Ngayanan salaki. Eta ngajarkeun ka mantu begitu. Akhirna mah anak tilu ya. Ya Ibu sekalian, ini kewajiban ya seorang suami kepada istri yaitu kepada anak. Supaya gampang kita singkat jadi budak. B naon tadi? Biayaeun. U-na urus. 3 D-na didikeun. Terus A-na arahkeun, diarahkeun dina jalan kaharean. Anak itu diberikan bimbingan dalam kehidupan. Arahkeun anu bener. Sesuai dengan potensinya masing-masing. Aya nu anak resepna dina seni, arahkeun kana seni. Ulah dipaksa nu lain, seni dia seneng. Anak resepna teh ngaji, yang jadi ustad terus arahkeun. Anak resepna kana olahraga, diarahkeun si anak ya. Kemudian yang terakhir Kakna adalah kawinkeun. Apa Bu? Kawinkeun. Jadi si anak itu ketika sudah waktunya harus memang ada jodohnya harus ditikahkan. Ditikahkan itu kewajiban daripada orang tua. Nah begitu nikah maka si orang tua ini jadi mitoha. Apa? Mitoha itu mimiti tugasna habis mitoha. Mimiti tugasna habis. Nah anak kita ditikahkan sama orang itu namanya minantu. Apa namanya? Mimiti nampi tugas. Minantu itu singkatan dari apa? Mimiti nampi tugas. Jadi dia seorang ketika menikahkan anaknya, saya nikahkan saudara dengan mas kawin tunai, saat itu juga aras bergoncang, saat itu juga tugas-tugasnya mimiti nampi tugas si menantu ini. Mimpi nampi tugas. Oh yang biasa dilaksanakan oleh ayahnya, ngedidik, ngajarin segala macam pindah ke suaminya. Kasih makan segala macam pindah ke suaminya. Mimiti nampi tugas minantu. Ya. Dari situ kemudian dididik, kemudian mulailah rumah tangga. Rumah tangga itu Ibu, ya nikah itu adalah satu ibadah yang paling panjang. Gak ada lagi ibadah yang paling panjang selain nikah, gak ada. Sekarang sholat berapa menit?
Paling oge 5 menit. Eta ge lamun zikirna pondoknya. Allahu Akbar 5 menit beres. Apalagi saum Ramadan. Ya, min tulul fajr ya guru bisyamsi sebentar, ya kan? Begitu maghrib buka, selesai. Apalagi pergi haji juga singkat, nggak terlalu lama sebenarnya. Nu lama-lama tah loba jalan-jalan lah, loba belanja segala macam. Singkat sebenarnya hanya beberapa hari saja. Tetapi yang namanya pernikahan itu dari sejak saya terima nikahnya ijab kabul itu sampai detik ini itu semua adalah argo ibadahnya terus berjalan. Melayani suami itu ibadah. Terus ibadah, semua adalah ibadah ya. Jadi ini ibadah ya. Nah oleh karena itu kita selamatkan rumah tangga kita ya, seperti seorang suami itu seperti mengendari sebuah perahu. Dia sebagai nahkoda mau sampai ke tujuan, maka dia adalah nahkodanya. Yang ngarahin itu adalah nahkoda istrinya. Bang, jangan ke kiri. Bang, jangan ke kanan. Ya, supaya sampai ke tujuan. Ketujuannya adalah bahagia tadi tujuannya. Nah, kalau kita akhirnya salah arah, suami kiri, istri kanan, kira-kira kemana larinya itu kapal? Enggak jelas deh, kemana ya kapal? Bahkan lama-lama bisa tenggelam. Bisa tenggelam. Itu perahu rumah tangga kita bisa tenggelam. Kalau salah nahkodanya atau salah yang mengarahkannya. Dua-duanya harus sama satu jalan menuju kepada kebahagiaan. Litas kunu ilaiha. Adalah untuk mencapai apa? Ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam kebahagiaan rumah tangga. Tuh ya. Jadi suami sebagai nahkodanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Itu. Nah rumah tangga supaya kita sampai tujuan, maka di rumah tangga itu harus dibersihkan. Seperti kapal nih, kalau hal-hal yang gak penting buang-buangin. Di kapalnya ada besi, gak penting kan, untuk apa besi? Dibuang. Ada hal yang kotor, dibuang. Bersih sampai tujuan. Dalam rumah tangga kita juga begitu. Hal-hal yang menyebabkan kotor dalam rumah tangga kita, dibuang-buangin. Ya. Kemudian juga ya, ketika rumah tangga itu kita harus bawa bekal, betul? Kita naik kapal sampai ke tujuan gak bawa bekal, ya sudah, bisa nanti tenggelam kapalnya. Bisa gak jelas tentu arahnya, orang bekalnya habis di tengah jalan. Apa bekal yang terbaik? Adalah takwa. Apa? Takwa. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Bekal yang terbaik itu adalah takwa. Jadi dalam kita melaksanakan kehidupan rumah tangga kita, bawa takwa itu terus sampai akhir hayat kita. Ini bekal yang terbaik. Ya. Dan insya Allah kita niatkan rumah tangga kita ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi dalam sebuah hadis katakan, man nakahalillah. Barang siapa orang yang nikah karena Allah. Wa ankahalillah. Dan menikahkan. Kita punya anak nih dinikahkan. Lillah juga karena Allah. Faqad wilayat Allah. Maka sungguh dia adalah merupakan kekasihnya Allah. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apa? Kalau kita betul-betul semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, ya, menurunkan rahmat, maghfirahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan biduk rumah tangga kita dengan baik dan kita berhasil ya menjadi keluarga yang bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, ibu sekalian, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mau silaturahim, silakan datang ke kantor Kelurahan Menteng. Ada bakso sana bagus, enak ya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair Pak Ustadz yang sudah memberikan materi dan tausiahnya mengenai bagaimana membina mahligai rumah tangga yang bahagia. Mungkin sebelum masuk
Ustaz, benar kita ada. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, saya akan mengajak dulu bunda-bunda semua yang dirahmati Allah. Kita bersama-sama yuk mengumpulkan pahala, menebar kebaikan untuk keberkahan kita semua. Sebentar lagi tim sundu kami akan menuju ke tempat bunda-bunda semua sambil diiringi sholawat. Silakan tim sunduk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu alaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masaina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hazaila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masaina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hazaila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu alaih. Baik bunda-bunda, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jazakumullah khairan kasiron untuk semua bunda-bunda tersayang. Semoga apa yang sudah bunda berikan di sunduk kita menjadi ladang pahala buat kita semua, menjadi pengumpul kebaikan, keberkahan bagi kita semua, dan Allah membalas semuanya dengan beribu-ribu kebaikan, kebahagiaan, keberkahan, umur yang barokah, rizki yang halal, dan rizki yang berlimpah. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Kita akan buka 2 penanya yang berkaitan dengan tausiah dari materi kita hari ini ya. Baik, Bunda. Baik. Mangga Bunda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang mana telah memberikan ilmu kepada saya, khususnya bahasa Sunda. Yang tadinya saya tidak tahu itu pamajikan. Satu lagi salaki, satu lagi mitoha. Itu yang saya catat.
di sini. Alhamdulillah. Jadi lebih tahu. Tapi saya pertanyaannya nih menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Takut nanti keseleo, takut salah. Karena yang bisa baru 3. Begini Pak Ustadz. Ini bukan rumah tangga saya. Tapi ada bercerita kepada saya tidak mau menyebutkan. Ada rumah tangga, kehidupannya itu harmonis. Luar biasa. Istilahnya bahagia bersama anak-anaknya. Baik pamajikannya, satu lagi salakinya. Nah itu seperti. Dan bukan, mitoha belum dulu. Budak. Sekarang saya mau nanya nih sekalian, mumpung. Budak itu sama bara budak ya? Budak, satu, barudak. Itu sama tidak Pak Ustadz? Oh, barudak itu banyak. Lebih dari 1. Oh, berarti ini barudaknya ada. Nah, seperti itu. Barudak. Ya. Itu hidupnya luar biasa bahagianya. Ya insya Allah dah cukup. Tetapi sejalan dengan rumah tangganya ada kerikil-kerikil tajam. Ibu-ibu nanti bilangnya ada selingkuhan nih. Bukan. Kerikil itu dari mitoha. Ya, tahu. Mertua dari salaki. Itu bagaimana sih cara menanggapinya untuk pamajikannya? Yang si mitoha itu selalu ikut campur. Terus si pamajikannya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Itu luar biasa, itu mengganggu. Padahal dia luar biasa bahagianya. Karena mitohanya itu Pak Ustadz. Bagaimana solusinya menghadapi mitoha seperti itu? Yang selalu ikut campur, solusinya bagaimana? Seperti itu. Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Tapi ada satu lagi nih bahasa Sunda ya. Tadi apa lagi ya? Ya udah itu dulu deh Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumohon. Terima kasih Ibu. Yang pertama, saya juga dari Betawi sebenarnya. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Cuma Bapak Ibu dari Garut. Sengaja saya buat inisial ini untuk memudahkan kita. Untuk mengingat, biasanya kalau ada satu singkatan itu akan lebih memudah mengingatkan kita. Ya. Betul, bahwa tujuan dalam kehidupan kita adalah kebahagiaan. Ya. Tadi saya dengar cerita bahwa rumah tangga yang Ibu ceritakan ini sudah bahagia. Ya. Cuma ada kerikil-kerikil. Gitu ya. Pertama kita lihat dulu kedudukan mertua di dalam rumah tangga. Si istri yang Ibu bilang pamajikan tadi, istri terhadap mertua, ya kalau dia laki-laki maka dia tidak batal wudunya. Artinya dia hanya istilah saja ya. Mertua itu orang tua sebenarnya. Ya, kalau sudah terjadi rumah tangga. Jadi ketika sudah terjadi rumah tangga, maka mertua itu ya orang tua kita gitu. Dan tidak ada bekasnya. Eta mah pepotongan, pemajikan pepotongan bisa. Apal ya? Apal nggak pepotongan? Mantan, ya. Manusia tanpa jabatan mantan. Manusia tanpa jabatan. Nah, kalau kepada mantan istri bisa nyebut pepotongan. Kepada mantan suami bisa menyebut pepotongan. Mantan, eta mah mantan. Tetapi kepada mertua jangan nyebut pepotongan atau bekas atau enggak. Meskipun bubar dengan suaminya, tetap itu adalah orang tua. Tetap itu adalah orang tua. Jadi pertama harus hormat ya terhadap orang tua. Dalam hal ini kita sebut sebagai mertua. Nah, yang pertama yang paling pokok ini kan udah diceritain tadi. Toh kehidupannya udah bahagia kok, ya kan? Kecuali dengan hadirnya mitoha tadi, nggak ada bahagia, gitu kan? Nggak ada bahagianya.
Gitu. Ingin sampai kebahagiaan diganggu terus, akhirnya nggak sampai kebahagiaan. Tapi yang diceritain tadi udah bahagia gitu kan. Cuma ada kerikil-kerikil. Bahkan kan awalnya juga nggak sama pemajikannya. Toh si suami itu kan milik keluarganya gitu kan. Keluarganya nggak ada istrinya juga, dia udah anaknya dari si bapak atau ibu itu gitu kan. Maka tinggal bagaimana menyikapinya seorang istri kepada mertua yang demikian. Ya, tetap paling pokok kuncinya dia adalah harus taat kepada suami. Kan itu kuncinya satu ya. Dia ingin mendapat kebahagiaan nanti di dunia apalagi nanti di akhirat, tetap menjadi taat sama suami, cinta sama suami, maka itu kuncinya. Suami begitu taat sama orang tuanya, ya, maka kita juga harus sama gitu, menyikapinya harus sama seperti disikapi bagaimana kepada suami dan juga kepada orang tua. Adapun hal-hal lain mungkin ada ketidaksamaan dalam kebiasaan gitu, akhirnya kan jadi masalah. Maka bisa segera untuk bisa beradaptasi. Itu kan? Bisa beradaptasi. Oh, kira-kira keinginan ayahnya seperti ini, ibunya seperti ini, tinggal dikondisikan dengan kondisi yang paling pokok kebahagiaannya itu kan sudah diraih. Nah, maka tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada aja kerikil-kerikil tadi, betul kan? Dari mitohana aman, ipar. Dari iparna aman, mungkin tetangga. Dari tetangga aman, ternyata dari bibinya, dari mamangnya, dari akinya. Dan itu akan selalu ada, betul kan? Nggak ada yang sempurna, saya pikir sama semua, termasuk saya juga. Pasti ada kendala-kendala seperti itu, ya. Maka kita sikapi. Yang penting bagaimana seorang pamajikan tadi, istri tadi, dia taat sama suaminya, itu kuncinya. Nah, tinggal suaminya begitu taat sama ayahnya, sama ibunya, itu adalah kewajiban dia sebagai seorang anak kepada ayah dan ibunya. Kita juga sebagai anaknya harus taat kepada orang tua kita. Dalam hal ini adalah termasuk mertua. Saya pikir itu ya. Jadi jangan berharap mulus, pasti ada semua. Di antara kita punya kendala-kendala itu, tinggal kita sesuaikan, kita kondisikan kondisi kita masing-masing dalam rumah tangga. Mungkin itu dari saya. Cukup Bunda? Oh kurang, baik. Kurang katanya Pak Ustadz. Mangga. Pak Ustadz mohon maaf ya. Sudah bahagia ada kerikil tajam. Kerikil tajam itu selalu mengejek si pamajikan terus. Ngejelekin terus. Padahal sudah menyesuaikan apa maunya diturutin. Semuanya pokoknya diturutin. Jadi kebahagiaan itu sedikit terkikis. Jadi yang tadinya misalnya mau berangkat cium kening, pipi. Ini karena begitu udah beda gitu Pak Ustadz. Seperti itu. Kasihan itu. Itu kepingin, jadi kan berkurang kebahagiaannya itu. Masya Allah benar itu. Itu ya Pak Ustadz ya. Ini yang pamajikan. Yang tadi saya, ini di luar yang tadi ya Pak Ustadz ya. Saya pikir itu pamajikan itu, apa namanya kalau dalam orang bekerja tuh majikan. Jadi majikan dari orang ART gitu. Tapi setelah saya mendengar berarti pamajikan itu istri. Ya untung nggak salah saya ininya ya. Itu di luar yang tadi pertanyaan. Alhamdulillah jadi saya paham perbendaharaan bahasa Sunda buat saya. Jadi tapi beda itu, Bunda, majikan dengan pamajikan. Iya, ya. Tadinya saya pikir pamajikan. Nih di samping saya bilang, majikan. Kok istri dibilang majikan? Saya nggak terima. Saya ngomong ke teman saya ini. Dijelasin sama teman saya. Pamajikan itu istri. Gitu. Oh baru paham saya. Tapi kembali lagi tuh Pak Ustadz. Ya, jadi kerikil itu sudah menyesuaikan. Gimana tuh dengan adanya mitoha. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitoha tuh. Baik. Yang paling pokok itu, Bu, pegang 3S. Pegang 3S. Yang pertama sabar, ya. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu.
dan seterusnya. Ya, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Artinya di dalam kehidupan jangankan dengan mertua, kadang dengan orang tua juga perlu sabar ya. Makin kesini orang tua makin kayak anak-anak. Ya kan pengen kita diurusin kayak anak-anak, makan pengen disuapin, mandiin, lama-lama kan begitu. Kalau kitanya nggak sabar, kita ingat dulu kita diperlakukan seperti apa, gitu kan, oleh orang tua kita. Maka kita perlakukan beliau seperti dulu beliau memperlakukan kita. Jadi kuncinya adalah kesabaran. Dibicarakanlah di situ seperti apa, gitu ya. Yang jelas pasti ada solusi yang lebih khusus untuk di rumah tangga itu. Yang kedua adalah yang kedua adalah syukur. Disyukuri, ya, syukur. Kalau kehidupan kita yang sepertinya tadi kok banyak kendala seperti itu, tapi lihat tuh kehidupan rumah tangga orang mungkin lebih parah gitu kan maka kita harus lebih mensyukuri. Yang ketiga adalah sholat, ya, kita perbanyak sholat. Ya ayyuhalladzina amanus, ya, hai orang-orang yang beriman, ya, apa? Sabar, jadikanlah sholat sebagai penolong. Ya, wasta'inu bis-sabri ya. Mungkin itu saja. Mungkin kalau harus konsultasi khusus ya, kan pendalaman persoalan itu nanti harus dilihat seperti apa. Mungkin masalahnya apa nih dengan mitohanya terhadap menantunya apa. Ini kan harus ada pendalaman. Secara global, secara umum, insya Allah kalau kita pegang 3S tadi ya, sabar, syukur dengan sholat, beres semua urusan. Insya Allah, amin ya robbal. Maka yang lain. Baik bunda-bunda, ada lagi yang mau tanya? Oh, yang mana dulu nih? Bentar ya bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan kepada kami jamaah tentang bahagia yang menduga-duga. Nah, di sini ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Bahagia sesungguhnya dalam rumah tangga itu seperti apa ya Pak Ustadz ya? Agar kita bisa mengukur kita berumah tangga ini sudah bahagia atau belum gitu ya Pak Ustadz ya. Itu pertanyaan saya. Tadi saya pikir takut kelamaan ya. Ini jadwalnya 10.30 tadi malah ya. Sebenarnya masih banyak dari ayat yang saya sampaikan atau ayat 20 tadi. Masih ada lanjutannya ya. Wahajaru wajahadu bisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Intinya adalah kebahagiaan yang seperti apa sih? Ya, kan kebahagiaan itu katanya saling duga-duga. Si eta duga jika bahagia padahal mente. Orang lain menganggap kita bahagia, belum tentu juga, ya kan? Tetapi yang paling penting adalah kita berbahagia saat ini dalam kondisi ini ya kita bahagia gitu kan? Kita bahagia, gitu kan. Nah, ukuran ke dalam rumah tangga itu tentunya adalah surat Ar-Rum ya ayat 21 itu, ya. Itu yang paling pokok, ya. Di situ dikatakan litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kan litas kunu ilaiha agar kalian semua itu menjadi nyaman, ya, menjadi tentram, menjadi bahagia. 2, kalau muncul apa? Mawaddah warahmah. Itu. Jadi kalau ada timbul mawadah, rasa cinta. Mawadah itu apa? Rasa cinta, ya. Maka akan timbul kebahagiaan rumah tangga. Suami cinta kepada istri, istri kepada suami istri kepada anak, tadi kepada mitoha, ya kan? Kepada minantu. Itu kan rasa cinta muncul dalam rumah tangga itu, maka akan timbul litaskunu tadi bahagia. Kemudian nggak cukup kalau mawadah lebih ke arah bentuk fisik, maka rahmah ada rasa kasih sayang. Ya, terlihat seperti kasih sayang, ya. Padahal mah enggak. Ya, itu enggak timbul juga kebahagiaan. Jadi ukurannya, indikatornya bahwa seorang itu mencapai kebahagiaan rumah tangga ada mawadah, ada rahmah, ada rasa cinta dan rasa kasih sayang di dalam rumah tangga. Mungkin itu cara singkatnya. Maka yang lain. Berikutnya saya buka satu tanya lagi. Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, berkaitan dengan rumah tangga bahagia tadi, yang berkaitan dengan itu saya pengen nanya. Antara kalau seorang laki-laki sudah menjadi kepala keluarga, kan disebut tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin. Selain dia memimpin istri dan anak-anaknya, tapi dia juga punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Bagaimana menurut Ustadz sikap seorang suami harus adil kepada istri dan anak-anak dan juga adil kepada orang tuanya. Karena kan yang kita tahu seorang laki-laki itu bagaimanapun dia tetap harus berbakti kepada orang tua. Kalau seorang perempuan sudah menikah, tanggung jawabnya kepada suami. Tapi kalau suami sudah menikah pun dia tetap bertanggung jawab kepada orang tua, terutama ibu. Bagaimana menurut Ustadz keadilan di dalam sebuah keluarga supaya istri tidak jealous, tidak iri kepada mertua, mertua tidak iri kepada menantu gitu. Bagaimana sebaiknya? Dan satu lagi masalah nafkah juga suami bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Bagaimana dengan ibu-ibunya atau yang disebut mertua lah dari istrinya itu. Begitu Ustadz pertanyaan. Makasih. Bahwa konsep keadilan itu harus juga muncul di dalam rumah tangga. Ya. Bukan hanya kepada seorang istri dan anak, juga hadirnya orang tua dalam rumah tangga. Dan sejak awal memang bertemunya dua insan ini kan harus ada yang disebut dengan lita'arofu ya, saling mengenal. Pada saat itu harus disampaikan bahwa saya masih punya orang tua. Saya masih punya orang tua, kan kondisinya beda-beda. Ada orang tua yang mapan, mampu, nggak perlu dibantu itu kan, artinya secara ekonomi lah ya. Ada mungkin orang tua yang secara ekonomi masih perlu dibantu. Ya, disampaikan ya, sejak awal pendidikan disampaikan bahwa saya punya orang tua, 31 misalkan, ibu, dan ibu ini juga seorang bukan pensiunan gitu kan, nggak ada pensiunan, ya mungkin suaminya pensiunan, nggak seberapa, nggak cukup dengan kehidupan. Kira-kira kalau nanti kita rumah tangga, adik kira-kira seperti apa? Nah, istri yang soleha tentu akan menyampaikan, Bang, biar bagaimana juga abang bisa lahir itu karena adanya orang tua yang harus diurus dan sebagainya. Saya rela ya untuk bisa berbagi dari gaji suami yang sekian rupiah, kemudian bisa diatur sedemikian rupa sehingga tercukupi keluarga, istri dengan anak, dan juga bisa membantu orang tua. Nah, orang tua ini kan mungkin nggak sendiri, nggak kita aja. Kan ada adik, ada kakak yang kemudian bisa bersama-sama untuk saling saling membantu kepada orang tua yang ada. Jadi ini sebenarnya tinggal bisa mengatur kondisi yang ada dalam rumah tangga. Dua-duanya harus terpenuhi. Nggak boleh juga seorang istri melarang. Bang, aku kan ini istri abang. Ngapain lagi abang ngurusin? Nah itu bukan istri yang solehah. Ya, itu bukan adalah gambaran istri yang solehah. Malah kebalikannya, ya. Khawatir kita menjadi istri yang durhaka. Nauzubillahimin. Biarkan suami kita berbagi ya kepada orang yang sangat dicintainya, yang menjadi sebab lahirnya ya suami gitu kan. Sehingga dan saya yakin siapapun akan bisa mempertimbangkan, memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang sudah dipenuhi oleh istrinya, kebutuhan dipenuhi oleh anak-anaknya, kemudian juga dia bisa melihat bagaimana kebutuhan yang diperlukan oleh orang tuanya gitu. Dia tidak boleh
saling mengalahkan. Tinggal mengatur bagaimana posisi keuangannya supaya lebih adil. Jadi jangan sampai ada gaji semuanya sama struk-struknya dikasihin ke orang tua. Ya kan? Akhirnya anak istrinya makan bingung. Akhirnya malah istrinya yang cari pekerjaan sendiri. Daganglah inilah lah. Bagaimana? Berarti tidak ada pengaturan keuangan dengan baik. Yang seperti itu bisa dibicarakan. Ya, saya pikir seperti itu aja ya dari saya. Udah cukup jelas. Kita sudah 3 penanya. Atau ada satu lagi ya? Ya baik-baik. Assalamualaikum Ustadz. Maaf, ini seorang laki itu kan seorang pemimpin yang memang tadi seperti singkatan dari pamajikan. Yang terakhir ada kandangan, artinya tempat tinggal. Nah, jikalau suami itu belum bisa memberikan tempat tinggal dan dia masih tinggal di rumah mertua dengan berbagai alasan, itu apakah masih bisa dibilang seorang pemimpin? Syukran Ustadz atas penjelasan. Jadi si suami masih tinggal di mertua, punya istri, punya anak, kemudian mertuanya masih komplit lah gitu ya, masih membiayai kepada. Jadi terus sekalian, makanya sebuah pernikahan itu kan pertama dilihat ya, ada pernikahan yang kategorinya wajib. Ada pernikahan yang kategorinya sunnah, ada yang hukumnya menjadi haram, gitu kan. Nah, orang yang kemudian layak untuk menikah itu yang mana? Orang yang sebenarnya dia sudah memiliki kemampuan kan, dia memiliki kemampuan secara finansial dan sebagainya untuk bisa menghidupi keluarganya, dari sisi keilmuan sudah mampu untuk bisa membimbing keluarganya, kan idealnya seperti itu ya. Tapi ternyata memang banyak ya di antara kita juga yang masih gabung dengan mertuanya, bahkan yang tadinya kerja jadi nggak kerja mungkin gitu ya, atau mungkin dari awal nggak kerja. Nah, tinggal bagaimana? Yang pertama, yang penting begini, ada satu ikhtiar ya dari si suaminya ini untuk bisa membiayai keluarganya meskipun dia tinggal dengan mertua. Sementara ya udah sementahun ya terus-terusan. Sementara waktu karena memang kondisi, jangankan kepada orang lain, kepada anak pun kalau memang membutuhkan tetap harus dibantu, ya kan anak kan kondisinya seperti itu. Tetapi tetap berkewajiban untuk berikhtiar ya si suami ini untuk bisa menghidupi keluarganya. Yang tadinya mungkin dia kolaps usahanya, dipecat dari pekerjaannya. Tetapi dunia ini kan ya Allah ciptakan fantasyiru fil ardi, untuk apa menyebar di muka bumi ini banyak yang bisa dilakukan. Ya, bisa banyak lakukan untuk bisa menghidupi. Kemudian ada satu kebijakan dalam keluarga, apalagi punya mertuanya yang bijak ya. Udah lo di sini aja. Selama lo bekerja, anak lo di sini, usaha terus ikhtiar. Didoain terus sama orang mertuanya, sama orang tuanya supaya ketemu dunianya. Jadi untuk sementara ini tidak ada masalah. Tinggal bagaimana bisa bicara dengan orang tua. Yang penting ada ikhtiarnya Bu. Ada ikhtiar ya, jangan diam aja udah keenakan di mitoha, diam aja. Kerja-kerja, gak ada usaha, gak ada apa. Itu yang salah. Tapi untuk sementara waktu, apalagi kondisi seperti ini kan, kemarin COVID ya, banyak yang dipecatin segala macamnya. Ya, akhirnya dia ya dihidupin lama keluarganya. Ya enggak masalah. Emang kondisinya begitu mau bagaimana, ya kan? Nah, tinggal ada ikhtiar-ikhtiar yang harus dia lakukan. Itu ya. Itu aja mungkin. Oh, baik Tanggung ya. Saya buka satu lagi ya Bunda. Terakhir ya yang penanya kelima. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini di luar materi Pak Ustadz. Qadarullah, sebetulnya saya bisa ke kantor Pak Ustadz karena Pak Ustadz itu lurah saya. Pak Lurah. Alhamdulillah qadarullah karena saking bahagianya jadi mending saya ke masjid aja deh ketemu Pak Lurahnya gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz saya itu merasa bahagia semalam ada warga saya mau masuk Islam. Makanya saya alhamdulillah di tempat yang mulia ini mudah-mudahan Pak Ustadz bisa membimbingnya gitu.
beliau minta hari Jumat karena sekarang orang tuanya lagi ke Malaysia, kakaknya. Jadi mungkin hari Jumat ini atau hari Jumat minggu depan. Mohon bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada warga saya di sini ya. Ada lagi warga Menteng, mana lagi? Oh. Ya. Jadi ibu sekalian, ya sedikit cerita tentang Menteng. Saya ada program ngabalur ya, ngaji bareng lurah. Kemudian kegiatan-kegiatan ada ngabeca, ngaji bareng abang beca. Ada Bogor mengaji, ada itu banyak ya. Dan insya Allah ya kita mencoba untuk berbuat yang terbaik dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih informasinya, Ibu. Mangga ya, silakan nanti hubungin saya aja hari Jumat ini atau Jumat besok juga nggak ada masalah ya. Silakan hubungi saya, nanti langsung saya pimpin, bisa langsung ya. Mau di mana silakan. Ya di masjid mana, mau di sini silakan aja. Saya nanti mengikuti, Bu ya. Kalau di Menteng mungkin di Nurul Islam, di Nurul Falah ya. Apanya? Boleh, boleh. Nurul Falah boleh ya. Nanti ke kantor aja ya. Mungkin Baik, itu. cukup ya. Baik. Jazakumullah khairan untuk semua jamaah yang sudah bertanya dan kepada Pak Ustadz yang sudah menjawab. Semoga dengan jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Ustadz, bunda-bunda paling tidak sudah terjawab ya. Apa-apa yang mangkalnya gitunya bunda ya. Baik. Kami mohon maaf sebelumnya, kami hanya menyediakan 3 hadiahnya. Jadi yang untuk keempat dan kelima, hapunten ya bunda-bunda ya. Silakan yang untuk penanya pertama sampai ketiga untuk maju ke depan untuk menerima apresiasi dari MTA Sopa. Silakan. Oh iya, ini gara-gara Mitoha dapat hadiah ini. Tadi yang ketiga, Bangga Bunda. Silakan Pak Lurah bersedia Pak, berikan sedikit kenang-kenangan dari kami. Tim dokumentasi. Tim dokumentasi silakan diabadikan. Belum saya sentuh, kenapa kalau saya sentuh mana yang mau Jadi proses sentuh. Ya, baik. Kemudian yang Ya, sama-sama Bunda. Yang kedua, silakan. Semuanya aja, Pak. Alhamdulillah, semoga kenang-kenangan dari MTA Sopa bermanfaat ya bagi bunda-bunda semua. Insya Allah nanti penanya keempat, kelima rezekinya nanti ya di kajian berikutnya ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kita, saya mau minta tolong Pak Ustadz untuk memberikan kita doa ya. Doa bersama dulu. Kita berdoa dan dipimpin oleh Pak Ustadz. Apa doa Ustadz? Enggak. الفاتحة أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم
waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jazakillah khair kepada Pak Ustadz. Semoga doa tadi dan semoga materi yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya bunda-bunda. Baik bunda-bunda semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung acara. Kami dari tim Asopa mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bunda-bunda semua. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah meridhoi amalan kita semua. Akhirnya saya Nuri yang bertugas sebagai MC hari ini menghaturkan mohon maaf lahir dan batin apabila dalam memandu acara kajian ini dari awal hingga akhir ada kata-kata yang kurang berkenan dan sikap saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Mari kita tutup pertemuan kita. Sebelum doa penutup, saya akan berpantun dulu, izin ya Pak Ustadz. Pak Didi boleh pantun dulu Pak? Baik. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dan kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.